Salam, apa kabar? Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan yang baik dan bersuka cita di dalam Tuhan dalam menjalani kehidupan dari waktu ke waktu hingga pada saat ini. Dalam edisi Renungan Harian hari ini, Selasa 23 April 2024, dan bersama-sama dalam nas kita 1 Tawarik pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Bangris. Saya baca ayat yang kedua dan yang ke-9 saja untuk kita. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada, kita boleh bersama-sama hari ini dalam renungan harian yang bertemakan hidup adalah utusan Allah. Hidup ini sesungguhnya adalah sebuah perjalanan pengutusan dan perjalanan iman. Sebab itu, kita harus bergerak dinamis, berjalan melintasi hidup ini dari waktu ke waktu dan dari tempat yang satu ke tempat yang lain, seiring sejalan dengan amanat pengutusan agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nas kita hari ini, Daud menjadi raja atas Israel. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling terkenal dan paling dikasihi Allah di dalam Alkitab. Daud pertama kali muncul di kitab suci ketika Allah memimpin Samuel ke rumah Isai untuk mengurapi Daud sebagai raja. Setelah itu, ia kerap kali diminta datang ke istana dan memainkan kecapi bagi Raja Saul ketika Saul merasa tertekan. Setelah kematian Saul, Daud pergi ke Hebron. Hebron adalah lokasi dari pengumuman kedua bahwa Daud akan menjadi raja. Daud di sana, ia diurapi menjadi raja Yehuda menurut perintah Tuhan. Saat itu usianya kira-kira 30 tahun. Daud adalah seorang pemimpin militer yang hebat. Daud menang karena ia menaruh percaya kepada Allah yang memberi kemenangan, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri ketika dia ada di medan perang dan berhadapan dengan musuh-musuhnya. Saat mengikat perjanjian dengan Daud, orang utara mengatakan, sebagaimana pada ayat yang pertama, ketahuilah, kami ini darah daging. Oleh karena itu, Daud dipilih menjadi raja karena hubungannya dengan bangsa Israel. Lalu kemampuannya sebagai pemimpin pasukan. Dan dia adalah raja pilihan Allah. Utusan Allah. Kekuasaannya dan perjanjian bangsanya. Sebuah perjanjian diikat antara pemimpin yang akan datang yaitu Daud dan para wakil bangsa tua-tua Israel di Hebron. Daud berkuasa atas dua suku di sebelah selatan Yehuda selama 7 tahun dan 6 bulan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Daud bukanlah orang yang sempurna. Namun dia dipuji bukan karena keperkasaannya, melainkan karena sifat-sifat elok dalam dirinya. Salah satu sifat yang menonjol dalam diri Daud adalah rendah hati. Daud mengakui bahwa keberhasilannya mengalahkan musuh adalah pertolongan Tuhan.
Ia menyadari bahwa semua keberhasilan yang ia capai adalah karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kerendahan hati Daud juga ia tunjukkan ketika Tuhan mengangkatnya menjadi Raja Israel. Daud tetap menyebut dirinya hanyalah utusan Tuhan. Prinsip hidup ini hendak memberitahukan kepada kita bahwa segala kekuasaan yang ada pada seorang pemimpin semata-mata berasal dari Tuhan. Ini berarti ia sangat tahu tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang utusan Tuhan. Dan sebagai seorang utusan Tuhan, berarti ia harus mempertanggungjawabkan semua tugas yang ia emban kepada Tuhan. Seorang utusan akan tunduk dan melakukan apapun kehendak pengutusnya, dan ia akan melakukan yang terbaik. Dan panggilan setiap kita untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan pengutusan kita masing-masing oleh Sang Pengutus, yaitu Yesus Kristus. Bagi setiap orang percaya, hidup adalah sebuah perjalanan pengutusan dan perjalanan iman, seiring sejalan dengan amanat pengutusan agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, setiap kita adalah utusan Tuhan untuk melakukan kebaikan, kebenaran di dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, ucap syukur dan berterima kasih atas segala pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia ini, Engkau mengutus kami, dan bahkan Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa untuk kami mampu dapat melakukan tugas dan panggilan kami masing-masing sesuai dengan pengutusan-Mu, ya Tuhan Allah. Dan biarlah yang terbaik kami berikan kepada Engkau, Tuhan, melewati karya dan kerja pelayanan setiap kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih, ya Tuhan Allah, yang segala kerendahan hati kami mau memberikan diri kami. Kami senantiasa menyerahkan hidup kami hanya dalam pimpinan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.